tengah padatnya kota Bogor, ada satu sudut yang masih menjaga kesederhanaan dan keaslian alam. Di kawasan Kebon Pedas, suara sapi perah dan aroma susu segar setiap pagi menjadi rutinitas yang tak pernah terlewatkan. Dari tempat inilah, usaha susu sapi murni milik Pak Koharudin telah bertahan lebih dari 2 dekade, dijalankan dengan ketekunan, kejujuran, dan rasa syukur yang tidak pernah pudar. Ini kalau nama Bapak Koharudin, usia 66, pendidikan terakhir SMA. Jadi kalau bicara mulai usaha susu itu sebenarnya dari 96 udah bergerak. Bahkan 97 sebelum boomingnya Bodarni, Bapak udah bikin susu rasa. Pasteurisasi itu yang dibikin kasih rasa. Cuman kalau dulu pakai coklat Van Houten, tapi kalau yang rasa ini pakai pasta kue itu. Kalau memang lokasi jualnya Bapak dulu di SMK Negeri 2 STM tuh, Naraska. Itu sampai 2011. Setelah itu ya kata Anda bukan vakum untuk keliling pakai sepeda ontel, lebih cenderung fokus di sini di rumah. Ya artinya alhamdulillah setelah memang di rumah lebih terkonsentrasi, bahkan populasi sapi juga kita lebih bisa berkembang. Kalau dulu tuh cuman stag ya, dari cuman 2 ekor 3 ekor karena nggak fokus di rumah ngurusin gimana, enggak. Jadi kira-kira begitu dari 96 sampai sekarang. Dari perjuangan keliling menjualkan susu dengan sepeda ontel, kini usaha Pak Kohar tumbuh menjadi sumber penghidupan keluarga dan masyarakat sekitar. Sebuah perjalanan panjang yang dibangun dengan kerja keras dan keuletan sejak awal. Susu sapi murni Pak Kohar berlokasi di Jalan Kebon Pedas, Jalan Piagam, RT 06 RW 09, Kebon Pedas, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Di tengah maraknya produk susu pabrikan, susu sapi murni lokal masih memiliki tempat tersendiri di hati pelanggan. Pak Kohar percaya kekuatan utama produk lokal terletak pada kejujuran dalam proses dan kualitas yang alami. Begini, kalau kita berusaha ya kita sebagai muslim bismillah, dan keduanya kita juga mesti amanah dalam konteks masalah takaran, masalah kualitas. Kalau harga itu saya pikir relatif. Prinsip kejujuran dan konsistensi menjadi dasar kepercayaan pelanggan yang terus bertahan hingga sekarang. Setiap tetes susu menjadi bukti ketulusan dalam menjaga kualitas produk lokal. Proses sederhana yang dilakukan dengan ketelitian tinggi menjadikan cita rasa susu tetap otentik sejak pertama kali diproduksi. Setiap pagi sekitar pukul 5, rutinitas di peternakan Pak Kohar dimulai. Sapi dimandikan, kandang dibersihkan, dan semua peralatan disterilkan sebelum proses pemerahan. Kedisiplinan menjadi kunci agar kualitas susu tetap terjaga. Kandang saya kan sebelah. Nah sebenarnya kan proses awal itu kalau memang ini dimandiin dulu. Mandiin, dicuci ambing, proses diperah. Nanti setelah diperah, disaring masuk ke can atau ke ember gitu ya, punya can biasanya. Nanti baru tuh dikemas untuk yang mentah gitu. Jadi jadwal produksinya itu kalau ada jadwalnya? Ya sebenarnya itu yang dikatakan kalau pagi hari itu pemerahan mulai terkadang 5:30. Kalau bisa sih jam 5 karena orang udah terkadang nunggu ya, sampai 5:30 jam 6. Kalau ada pergeseran 1,5 jam atau setengah sampai 1 jam, itu relatif nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau memang kita nggak konsisten, acak ya, meres tuh semau kita, nah itu yang bermasalah. Rutinitas yang tampak sederhana ini justru menjadi fondasi utama dari kualitas susu yang dihasilkan. Semangat dan ketekunan menjadi bagian dari setiap prosesnya. Dalam usaha susu sapi murni, kebersihan bukan sekedar kewajiban, tapi sudah menjadi prinsip utama. Setiap langkah kecil harus dilakukan dengan teliti untuk menjaga kesegaran susu sampai ke tangan pembeli. Kalau memang bicara satu dari proses pemerahan,
proses pemerahan itu minimal. Susu itu jangan terkontaminasi dengan kotoran, dengan apalagi air. Orang kan terkadang kalau yang memang istilahnya klepto, tukang ambil, tukang nyampur, itu ada kecenderungan unsur kesengajaan. Saya tidak menjudge atau orang ini bukan nauzubillah. Kalau saya alhamdulillah sudah sekian puluh tahun belum pernah, nggak mau bahkan. Artinya apa? Awal dari situ, nanti diproses saring, nah selanjutnya dikemas. Nah kita mesti memahami susu ini bertahan berapa jam di suhu ruang. Meski prosesnya panjang dan penuh ketelitian, harga susu sapi murni Pak Kohar tetap ramah di kantong. Hal ini menjadi alasan mengapa banyak pelanggan dari berbagai kalangan tetap memilih produk ini. Per liter, kalau yang mentah itu 11, yang matang 12. Harga bersahabat dengan rasa alami yang tetap terjaga menjadikan susu sapi murni ini pilihan yang bernilai tinggi. Dalam memasarkan produk, Pak Kohar tetap mengandalkan cara sederhana yang telah dijalankan sejak dulu. Namun kini, ia mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman. Belakangan ini medsos kita agak lebih intens lah gitu. Bahkan ada TikTok, anak-anak juga suka kasih ini. Tolong di-share deh, saya bilang. TikTok tuh ada. Kena ngapam kan. Nah, cuman kalau dulu lebih cenderung ada satu garansi persoalan dari mulut ke mulut aja teh. Dengan sentuhan teknologi, produk lokal ini kini dapat menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa kehilangan nilai tradisionalnya. Dalam menjalankan usaha, tentu tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal tenaga kerja dan kesehatan sapi. Nah, kalau bicara masalah sapi, itu yang namanya hewan. Dia juga kena penyakit, nah, itu betul. Itu kembali lagi dari kita. Dari yang sekecil mungkin kita mesti cermati. Jangan sampai dia terpeleset. Nah, artinya apa? Kalau memang yang sifatnya pandemi, yang masif kayak PMK, antrak, itu terjangkit 2023. Saya juga intens mengatasi gunung itu. Dari yang waktu itu 19 ekor, ada yang kena 2. Memang bukan berarti terpapar 2 itu nggak ada nilai jual, ada, cuman turunnya kisaran 40-50%. Meski begitu, semangat Pak Kohar untuk bangkit tidak pernah pudar. Ia percaya bahwa kesabaran dan ketulusan akan membawa hasil yang terbaik. Di usia yang tak lagi muda, Pak Kohar masih menyimpan semangat besar untuk terus melanjutkan usahanya. Ia berharap usaha susu sapi murni ini bisa berkembang dan terus dikenal oleh generasi muda. Mudah-mudahan mereka ini bisa melanjut dan bisa mengembangkan lebih ini. Kalau dulu kan Bapak lebih cenderung kompetisi, mungkin mereka bisa lebih lagi pakai alat-alat yang memang pola digital. Nah, kalau memang ke masyarakat sih pada prinsipnya ya memang dengan mengkonsumsi susu murni itu jauh lebih dari sisi ekonomis, dari sisi ya kata nggak mengatakan higienis apa-apa ya, mungkin secara alami lebih alami lah. Kita nggak mau ada benturan-benturan yang kurang ini. Dari tangan seorang peternak sederhana di kebun pedas, lahirlah produk lokal yang menyehatkan dan penuh makna, susu sapi murni Pak Koharudin. Cita rasa alami dari tangan peternak Bogor yang setia menjaga kejujuran dalam setiap tetesnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.